In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum fidere Patris allegro veritas liberabit vos. Welcome back into the jungle of Protestantism. Keep calm and stay away from Protestantism. Kali ini kita akan menanggapi ceramah terbaru dari seorang pendeta Protestan bernama Pendeta Ezra Soru, Reverendus Dominus Ezra Soru, pendeta yang terhormat Ezra Soru. Setahu saya dia dari gereja Calvinis Manake di sekitar NTT. Nah, dalam videonya yang berjudul Apologi untuk membela bukan untuk menyerang, tidak masalah, tapi saya mau menjelaskan bahwa ada banyak hal-hal yang keliru dan perlu diperjelas dari perspektif Katolik, kalau tidak akan menyesatkan banyak orang, ya. Karena itulah tujuan saya membuka katekese pada siang hari ini. Nah, saya beri judul, sebagai tanggapan itu saya beri judul Apologia tanpa tubuh, kesalahan logis dan teologis Pendeta Ezra Soru. Ya, ini dia. Apologia tanpa tubuh, kesalahan logis dan teologis dari Ezra Soru. Ini merupakan tanggapan terhadap video ceramah seorang pendeta Protestan bernama Ezra Soru. Apologia untuk untuk membela, bukan untuk menyerang, ya, menurut dia. Begitu kan? Oke, let's go. Vamonos. Jadi apologia itu apa? Apologia itu seni berpikir yang berdoa dan berdoa yang berpikir. Itu kata-kata saya. Apologia adalah seni berpikir yang berdoa dan berdoa yang berpikir. Apologi lahir bukan dari ego untuk menang, tetapi dari kasih terhadap kebenaran yang mesti dipertanggungjawabkan. Ya, harus dipertanggungjawabkan. Nah, dalam zaman digital akan tetapi seni luhur itu, apologia, telah berubah menjadi olahraga debat publik. Deki Garas bilang tinju, ya. Mic di tangan kanan, Alkitab di tangan kiri, kamera di depan, dan ego di tengah. Gitu. Dari sinilah muncul figur-figur seperti salah satunya Ezra Soru, pengkhotbah yang menyebut dirinya bukan YouTuber, melainkan penginjil. Namun seluruh retorikanya berputar di orbit apologetika polemis yang ironis. Bagi Ezra, apologia adalah tugas setiap individu Kristen untuk menjawab tantangan terhadap imannya. Beliau mengutip 1 Petrus bab 3 ayat 15 dan menekankan kesiapan pribadi memberi pertanggungjawaban atas pengharapan yang ada padamu. Tapi di titik itulah kekeliruan epistemologis mulai menetes pelan seperti air ke atas batu. Sebab dalam gereja Katolik, iman bukan properti privat. Iman adalah depositum fidei, harta rohani yang dijaga bersama oleh tubuh gereja melalui magisterium. Apologia tanpa tubuh eklesial, tubuh gerejawi, adalah suara tanpa napas, seperti orator yang kehilangan paru-paru. Logos, sang sabda yang menjelma dalam daging, tidak datang untuk menciptakan jutaan tafsir pribadi, melainkan satu tubuh yang hidup dari sabda dan sakramen. Tapi dalam model Ezra, kita melihat disincarnate theology. Teologi tidak membodi, teologi tidak bertubuh. Iman yang dipisahkan dari tubuhnya, Kristus tanpa gereja, rahmat tanpa sakramen, dan Roh Kudus yang bekerja dalam subjektivitas tanpa norma. Itulah tragedi teologi modern, ketika pembelaan iman berubah menjadi pertunjukan nalar tanpa kehadiran misteri. Itu yang terjadi, baik DKMYM, siapapun pendeta Protestan sampai sekarang. Filsafat skolastik, saudara-saudari, mengajarkan bahwa actus estendi, bahasa Latin untuk tindakan beriman, actus credendi maksudnya, actus credendi, tindakan beriman, selalu bersifat personal namun tidak pernah individual, tidak pernah privat. Thomas Aquinas menulis seperti ini: Fides est habitus mentis
qua incoatur vita eterna in nobis, incoatur. Iman adalah kebiasaan batin di mana hidup kekal dimulai di dalam kita, bukan di dalam aku. Tapi iman itu tidak hidup sendiri. Dia berakar dalam komunitas yang dihidupi oleh rahmat dan kebenaran objektif. Jadi, ketika Ezra memutuskan tali itu dan menjadikan iman sebagai urusan personal, dia secara tidak sadar menggali lubang modernisme yang sama yang dulu dikutuk oleh reformasi itu sendiri. Bukan reformasi, dikutuk oleh gereja. Ya. Nah, apologi yang dilepaskan dari tubuh Kristus akhirnya menjadi semacam seni retorika spiritual tanpa logos metafisik. Dia memanipulasi ayat, menyulut emosi, dan menciptakan kesan keunggulan argumentatif. Tapi gereja tidak pernah memuliakan kemenangan logika di atas altar ego. Gereja memuliakan kebenaran yang menderita di kayu salib. Dan inilah perbedaan mendasar antara apologet Katolik dan penginjil Protestan gaya baru. Yang satu berlutut di depan misteri, yang lainnya berteriak di depan mikrofon. That's it. Jadi saudara-saudari, dalam hal ini banyak pendeta Protestan itu lihai berlogika, tapi logika tanpa tubuh adalah ekor naga tanpa kepala. Ekor. Lari ke sana kemari, tapi kepala son ada. Ya. Pendeta Ezra Soru misalnya menolak disebut YouTuber, tapi menjadikan layar itu sebagai altar baru. Dan dia mengaku bukan apologet, tapi berperilaku seperti magister tunggal yang berdiri di atas gereja yang tidak dia akui. Nah, inilah wajah modern dari sola scriptura. Setiap orang menjadi rasul bagi dirinya sendiri. Dan disinilah tragedi logisnya dimulai. Sebuah teologi tanpa logos. Teologi. Tapi teologi. Iman tanpa sakramentalitas dan apologia tanpa gereja. Ya, pengantar panjang ini sebagai katekese yang tidak dimaksudkan sebagai serangan pribadi, tetapi pembedahan sistem berpikir Protestantisme pada umumnya yang melepaskan iman dari fondasi ontologisnya. Ya, karena kebenaran bukanlah milik retorika, melainkan milik realitas. Dan realitas iman Katolik adalah inkarnasional, verbum caro factum est. Bahasa Latinnya artinya, sabda sudah menjadi daging. Kebenaran yang tidak menjadi tubuh adalah ilusi. Iman yang tidak menjadi gereja adalah bunyi tanpa arti. Flatus vocit, flatus vocis, seperti bunyi kentut. Jadi dalam hal ini, ajaran-ajaran Protestantisme itu seperti bunyi kentut. Bunyi keras, kosong isinya, bahkan busuk baunya. Ya. Jadi itu bagian pertama sebagai pengantar. Ya. Kita akan membuka lapisan-lapisan kesalahan logis dan teologis dalam sistem apologi Ezra Soru. Mulai dari epistemologinya yang privat, eklesiologinya yang kabur, hingga soteriologinya yang terlepas dari rahmat. Semua itu akan kita lihat dalam cahaya filsafat realisme dan teologi inkarnasi. Ya, itulah fondasi kebenaran. Baik kebenaran wahyu maupun kebenaran akal budi. Vamonos. Bagian yang pertama, logika yang retak, kita namakan. Dari apologia ke individualisme. That's the first part. Ya, ini. Mana dia? Ya. Saya beri judul untuk bagian pertama, logika yang retak. Ya. Di tangan Ezra Soru, apologia yang seharusnya menjadi benteng rasional iman berubah menjadi menara ego teologis. Dia berkata, setiap orang Kristen harus siap memberi pertanggungjawaban atas imannya. Benar. Tapi separuh benar justru sering lebih berbahaya daripada dusta penuh. Ya. Setengah benar jauh lebih berbahaya daripada sepenuhnya dusta. Karena kebenaran yang diambil separuhnya menjadi senjata bagi relativisme baru. Ya. Nah, dalam gereja Katolik, apologia sekali-sekali bukan milik individu, melainkan partisipasi dalam akal gereja atau intellectus ecclesiae. Aku percaya dalam credo tidak berarti aku menafsir sendiri, melainkan aku mengamini bersama tubuh. Nah, Pendeta Ezra menafsir ayat 1 Petrus 3:15
seolah setiap orang adalah benteng otonom kebenaran yang harus belajar, menafsir, dan berargumentasi tanpa rujukan pada otoritas magisterium. Jadi dia mengangkat privatized faith, privatisasi iman, menjadi norma universal. Sebuah paradoks epistemologis. Ya. Nah, kita lihat poin-poinnya. Yang pertama ada kesalahan kategori. Iman tanpa objek publik. Nah, Thomas Aquinas itu menyebut iman sebagai actus intellectus assentientis veritati divine. Tindakan intelektual yang menyetujui kebenaran ilahi. Tindakan akal yang menundukkan diri pada kebenaran ilahi. Actus intellectus assentientis veritati divine. Dan itu kebenaran ilahi itu bukanlah ide privat, tetapi realitas publik yang dijaga oleh gereja sebagai mater fidei. Masalahnya di situ. Kebenaran ilahi bukan ide privat. Kebenaran ilahi itu realitas publik yang dijaga oleh gereja. Karena gereja adalah mater fidei, ibu iman. Jadi ketika pendeta Protestan siapapun, yang dalam kasus kita Esther Soru, memisahkan iman dari gereja, dia melakukan kesalahan kategori. Memperlakukan kebenaran objektif seolah opini pribadi. Dia lalu menempatkan akal individual di atas otoritas gereja yang universal, lalu menyebutnya kerendahan hati rohani. Nah, inilah bentuk kebanggaan paling halus, kesalehan yang terlepas dari komunio. Ya. Itu pertama, kesalahan kategori. Yang kedua, epistemologi yang retak, hampir pecah. Nah, dalam kerangka realisme klasik, pengetahuan itu bersifat partisipatif. Akal manusia berpartisipasi dalam logos yang lebih besar. Tapi dalam kerangka Protestan, sebagaimana ditunjukkan oleh Esdra, kebenaran dijadikan hasil observasi pribadi terhadap teks, bukan? Dia berbicara, pendeta ini, seolah kitab suci cukup untuk menyalakan terang. Padahal tanpa tradisi, Alkitab hanyalah lentera tanpa minyak. Dan disinilah ironi modernisme Protestan. Menolak akal filosofis demi kesalehan literal, lalu tersesat dalam kebutaan hermeneutik. Tidak bisa menafsir karena tersesat dalam kesalehan literal. Pendeta Esdra dalam hal ini tampak rasional, tapi rasionalitasnya minim, bahkan nihil fondasi, tanpa dasar. Dia berdiri di atas logika yang mengandaikan dirinya sebagai sumber kebenaran tafsir. Nah, inilah bentuk baru, sola ratio, yang lahir dari rahim sola scriptura. Kenapa ya suka sekali dengan sola-solaannya? Buang itu kata sola itu bidat. Ya, sola itu karena mau menolak. Ya. Yang kemudian ada kontradiksi performatif, kontradiksi dalam penyampaian, kontradiksi performatif. Nah, pendeta Esther Soru menolak disebut apologet, tapi berfungsi sebagai salah satunya. Dia menolak peran magisterial, tapi memerankan diri sebagai penafsir doktrin untuk publik. Dia mengaku penginjil, tapi mengajar doktrin sistematik. Ya. Ini bukan sekedar ironi gaya, tapi ini kontradiksi struktural. Ya. Karena siapapun yang mengajar tentang iman, bahkan di YouTube, telah mengambil peran magisterial. Dan karenanya harus tunduk pada otoritas gereja, bukan pada algoritma popularitas. Ya. Nah, Aquinas mengingatkan kita bahwa ordo rationis est imago ordinis caritatis. Tatanan berpikir harus mencerminkan tatanan kasih. Tapi tatanan yang menolak tubuh gereja adalah tatanan cinta diri. Ini namanya egologia, bukan teologia, apalagi apologia. Jadi Protestan itu lebih ke egologi, bukan teologi. Egologi. Paham? Egologi. Ya. Nah, mari kita beranjak ke bagian kedua. Kita akan melihat bagaimana iman pribadi versi Esdra itu sebenarnya adalah bentuk baru fideisme yang dibungkus dengan retorika intelektual. Ya. Teologi yang cacat, yang penting percaya Yesus, itu paham Protestan yang harus dibuang jauh-jauh. Itu sampah kekristenan. Yang penting percaya Yesus. Sampah, baunya busuk sekali.
Ketika teologi terlepas dari sakramen, dia menjadi ide yang kering. Nah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Esther Soru, kita sebut S dalam videonya, dia berkhotbah dengan penuh kepercayaan bahwa keselamatan datang dari satu hal, percaya Yesus. Seolah kata percaya sudah cukup untuk membuka gerbang surga. Belum. Tidak penting dari mana Anda percaya, bagaimana Anda hidup, atau melalui siapa rahmat itu disalurkan. Yang penting percaya Yesus. Kalimat sederhana ini terdengar manis, tapi secara teologis beracun. Ya, racun, sianida keras ini. Dia memotong urat nadi gereja. Sakramentalitas keselamatan. Yang penting percaya Yesus. Gitu. Kenapa? Pertama, di situ ada reduksi ontologis iman. Nah, dasarnya seperti ini. Dalam Summa Theologiae, Santo Thomas Aquinas itu menulis bahwa iman itu apa? Iman adalah actus intellectus sub imperio voluntatis. Tindakan akal yang digerakkan oleh kehendak, diarahkan pada kebenaran ilahi. Artinya, iman bukan sekedar percaya dalam arti psikologis, tetapi apa? Partisipasi dalam realitas ilahi yang hidup. Partisipasi, mengambil bagian, ya. Tapi pendeta-pendeta Protestan pada umumnya, dan dalam kasus kita mengerdilkan iman menjadi keputusan mental, sebuah aku percaya yang berdiri sendiri di hadapan teks. Ingat, di hadapan teks, ya. You baca teks lalu mengaku aku percaya. Halusinasi bukan? Sebuah aku percaya yang berdiri sendirian di hadapan teks. Tidak ada gereja, tidak ada sakramen, tidak ada persekutuan. Dia memutus iman dari konteks ontologisnya. Sebuah reduksi yang fatal. Reduksi yang brutal dan fatal. Karena bagi Katolik, iman itu berwujud dalam tubuh. Tubuh Kristus yang hadir dalam Ekaristi, tubuh gereja yang menjadi tempat iman dipelihara. Jadi, percaya Yesus tanpa Ekaristi hanyalah keinginan tanpa perjamuan. Dia menjadi iman yang lapar. Lapar bro, mau kasih makan apa? Masalah yang berikutnya ada false dikotomi antara doktrin dan praktek. Jadi, kasus kita, pendeta membagi ajaran iman menjadi 3 tingkat. Primer, sekunder, tersier. Ya, oleh DN itu disebut sebagai theological triage. Nah, bagi mereka, yang primer adalah hal-hal yang menentukan keselamatan. Tritunggal, Kristus, dan iman. Sementara hal-hal lain, sakramen, liturgi, mariologi, hanya pelengkap. Tapi pembagian ini adalah kesalahan filosofis yang halus sekali. Menciptakan dikotomi palsu antara credere, percaya, dan vivere, menghidupi iman. Credere, percaya, vivere, menghidupi iman. Nah, dalam teologi Katolik, lex orandi, lex credendi. Hukum doa adalah hukum iman. Cara kita berdoa menyingkap apa yang kita imani. Iman tidak hidup di ruang ide, tapi di dalam tindakan liturgis gereja. Jadi, tidak ada doktrin penyelamat yang terpisah dari kehidupan sakramental. Ketika seseorang percaya pada Kristus tapi menolak sakramen-sakramen Kristus, dia memisahkan kepala dari tubuh. Dan tubuh tanpa kepala tidak hidup. Kepala tanpa tubuh bukan manusia, bukan organisme. Nah, para pendeta Protestan, khususnya berbicara tentang Tritunggal tapi tanpa Ekaristi, berbicara tentang Yesus tapi tanpa gereja, berbicara tentang iman tapi tanpa rahmat yang bekerja melalui tanda-tanda suci. Maka teologinya bukanlah teologi inkarnasi, melainkan teologi abstraksi. Jadi Katolik teologi inkarnasi, Protestan teologi abstraksi. Masalah berikutnya, keselamatan yang didefinisikan secara sentimental. Nah, pendeta berulang kali berkata, yang penting percaya Yesus. Tapi percaya versi siapa? Yesus menurut kitab suci yang ditafsir siapa? Luther, Calvin, Zwingli, Ellen G. White, Joseph Smith, DN, MBM, Edi Stivi, Pak Bombom, atau Patricia Allegro. Tanpa magisterium, Yesus menjadi proyeksi psikologis. Setiap orang memiliki versinya sendiri. Itulah relativisme dalam jubah ortodoksi.
Dia, pendeta S, mengira sedang memurnikan iman, padahal sedang menanggalkan strukturnya. Dia seperti orang yang mengira memahat patung Kristus, padahal yang dia bentuk adalah cermin dirinya sendiri, patung dirinya sendiri. Nah, dalam kerangka soteriologi Katolik, keselamatan bukan transaksi mental, melainkan transformasi ontologis. Jadi ada transaksi mental, bertukar pikiran, ya, bertukar pikiran, dan tetapi bukan keselamatan, tapi transformasi ontologis. Keberadaan kita diubah. Nah, manusia diselamatkan bukan hanya karena dia percaya, tapi karena dia dimasukkan ke dalam Kristus melalui baptisan, dipelihara melalui Ekaristi, dan disembuhkan melalui rekonsiliasi atau sakramen pengakuan. Semua ini bukan simbol, ya, tetapi realitas partisipatif. Rahmat yang bekerja ex opere operato melalui tindakan Kristus yang dihadirkan di dalam gereja. Jadi keselamatan bukan pertukaran ide. Aku percaya pada ayat yang mengatakan engkau adalah Tuhanku. Begitu sama ada selamat. Itu kosong, adik. Ya. Yang berikut konsekuensi filosofisnya apa? Fideisme dan antilogos. Yang menjadi ironi adalah pendeta S menolak modernisme tapi jatuh dalam bentuk baru fideisme. Iman tanpa akal budi, tanpa ontologi, tanpa sakramentalitas. Dia bicara tentang penginjilan, tapi kehilangan substansi teologis dari Injil itu sendiri. Bahwa sabda menjadi daging, bukan doktrin menjadi opini. Nah, dalam De Veritate, Aquinas menulis bahwa kebenaran ilahi tidak pernah berdiam di pikiran manusia tanpa pengantara. Ya. Karena kebenaran itu bersifat partisipata. Ya. Bersifat partisipatif. Diperoleh melalui partisipasi dalam logos yang lebih besar. Nah, kalau iman dilepaskan dari tubuh gereja, maka percaya Yesus berubah menjadi percaya diriku sendiri tentang Yesus. Itu yang terjadi di Protestan, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Anda tidak percaya Yesus, saudaraku Protestan. Anda percaya diri sendiri tentang Yesus. Bukan? Ayo, jujur. Ya. You believe in yourself. What do you think about Jesus when you read the Catholic book? Itu maksudnya. Maksudnya begini, orang Protestan itu percaya dirinya sendiri, hasil membaca, hasil menafsir dan memahami tulisan orang Katolik tentang Yesus Kristus. Jadi Protestan tidak pernah percaya Yesus, saudaraku. Ini tegas. Protestan tidak percaya Yesus. Protestan percaya halusinasi mereka tentang Yesus. Ya kan? Setuju? Komen. Begitu. Inilah akar paradoks Protestantisme modern. Menolak otoritas eksternal demi kebebasan, lalu menukar kebebasan itu dengan kekacauan tafsir. Kita sudah menyaksikannya dalam polemik salib yang akhirnya reda dengan sendirinya tanpa hasil alias kuah kosong. Ya. Jadi iman tanpa gereja adalah pikiran tanpa tubuh, iman tanpa sakramen adalah janji tanpa janin, tanpa konsepsi. Itu seperti laki-laki yang memberikan pengharapan palsu kepada seorang wanita. Gitu. Itu iman tanpa gereja. Dan disitulah letak cacat teologi dari Ezra dan kawan-kawan. Dia berbicara tentang keselamatan seolah itu bisa dicapai tanpa mediumnya. Dia lupa bahwa Kristus menyelamatkan kita melalui sesuatu. Tubuhnya, darahnya, gerejanya. Bukan melalui Alkitab, saudaraku. Kristus tidak menyelamatkan melalui Alkitab. Buang Alkitabmu sekarang juga. Apalagi Alkitab yang hanya 66 itu. Buang di kotak sampah. Gitu ya. Itu saudara-saudariku. Nah, itu bagian kedua. Kita lihat sebentar, kita akan masuk ke bagian yang berikut. Dari ketika iman yang tadi yang sudah kehilangan tubuh ini mulai kehilangan rumah, yaitu gereja. Nah, langkah berikutnya kita akan menelusuri bagaimana eklesiologi Ezra DKK meniadakan misteri tubuh Kristus dan menggantikannya dengan jaringan denominasi tanpa sakramentum unitatis. Hebat bukan? Ya. Eklesiologi yang hilang, bagian ketiga, gereja tanpa wajah. Ya. Ezra Soru DKK memandang gereja bukan sebagai corpus Christi mysticum,
tubuh nyata dan rohani Kristus, tetapi sebagai kumpulan spiritual longgar dari mereka yang percaya Yesus. Ya. Kumpulan rohani yang longgar dari mereka yang percaya Yesus. Itu definisi gereja dalam Protestan. Ya. Dalam pandangan mereka, Esra DKK, kesatuan iman tidak perlu diwujudkan dalam kesatuan institusional. Gereja itu hanya institusi, gereja itu bukan institusi, gereja itu kita orang dong, begitu. Kata polemikus Protestan ala Timur, begitu. Kamu jangan pikir itu gereja itu institusi. Selama semua orang mengakui Kristus, denominasi hanyalah ranting-ranting di pohon yang sama. Kedengarannya indah, tapi secara ontologis keliru dan secara historis palsu, fake, KW. Ya. Kristus tidak mendirikan federasi tafsir. Dia mendirikan gereja dengan struktur, sakramen, dan otoritas. Dia bukan menulis kitab untuk ditafsir, tapi menunjuk manusia untuk melanjutkan karyanya. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu ini aku akan mendirikan gerejaku. Matius 16:18. Dengan menolak wajah konkret gereja, Esra DKK telah menolak wajah konkret Kristus yang hidup di dalam sejarah. Jadi mari kita lihat apa saja yang problematis dari membuang gereja. Kesalahan historisnya adalah bahwa gereja bukan bayangan tetapi tubuh. Dalam retorika Esra DKK, gereja hanyalah komunitas rohani dari orang-orang yang percaya. Ya, dia berkata, perbedaan denominasi bukan masalah selama semua percaya kepada Yesus yang sama. Pernyataan ini di mata sejarah tidak hanya naif, tapi juga berlawanan dengan kenyataan keras dari abad-abad pertama kekristenan. Ya, Konsili Nicea dan Chalcedon menunjukkan bahwa kesatuan iman selalu dijaga melalui struktur konkret dan otoritas bersama. Tanpa magisterium, gereja akan tenggelam dalam pluralitas pendapat. Jadi pernyataan yang penting Yesus adalah versi modern dari relativisme teologis yang sama yang dulu memecah dunia Yunani kuno, di mana 100 filsuf berkata hal yang sama dengan 100 cara berbeda. Gereja berdiri justru untuk mengakhiri kebingungan itu. Protestan itu bingung sampai sekarang. Yang kedua, ada kategori mistake. Mereka menukar tubuh dengan bayangan. Ya, filsafat menyebutnya kategori mistake, ya. Kesalahan ketika sesuatu diklasifikasikan dalam kategori yang salah. Nah, gereja dalam teologi Katolik adalah realitas ontologis, kenyataan yang keberadaan. Ya. Signum et instrumentum communionis cum Deo, tanda dan sarana persekutuan dengan Allah. Itu gereja. Tanda dan sarana persekutuan dengan Allah. Tapi bagi Esra DKK, gereja hanyalah ekspresi sosial dari iman pribadi. Ingat, ekspresi sosial dari iman pribadi. Ya, mereka menurunkan gereja dari realitas ontologis ke level fenomen sosial. Ya. Dengan logika ini, Kristus yang inkarnatif berubah menjadi gagasan abstrak yang melayang tanpa tubuh, aka hantu. Tapi iman Kristen bukan kepercayaan pada ide, tetapi partisipasi dalam tubuh yang hidup. Nah, Santo Ignatius dari Antioquia yang menulis pada awal abad kedua dan sangat dibenci oleh Protestan, menegaskan di mana ada uskup, di situ ada gereja. Kesatuan dengan para rasul bukan ornamen sejarah. Itu struktur ontologis keselamatan. Ya. Esra DKK dalam menolak otoritas apostolik memproklamasikan bentuk baru, doketisme eklesiologis. Ajaran lama yang mengatakan Kristus hanya tampak memiliki tubuh, dan dalam versinya yang modern, gereja hanya tampak penting, tapi tak perlu diimani sebagai tubuh. Ini bukan sekedar salah baca teologi, ini penghinaan terhadap misteri inkarnasi. Ingat, kalau Anda menolak gereja, Anda menghina misteri inkarnasi. Sadarlah, wahai Protestantum. Kemudian ada inkonsistensi praktis. Fondasi sama, tapi isi bertentangan. Esra DKK mengaku bisa berkhotbah di gereja manapun.
selama fondasinya sama. Atau paling tidak itulah yang diklaim oleh Ezra Soru dalam videonya. Dia bisa berkhotbah di gereja manapun selama fondasinya sama. Percaya Yesus. Tapi fondasi yang sama tanpa struktur sama, itu hanya retorika. Bagaimana mungkin fondasi itu sama, sementara konsep Tritunggal, keselamatan, dan sakramen berbeda di setiap denominasi? Kalau fondasi yang dimaksud adalah Yesus, maka fondasi itu harus memiliki definisi yang objektif. Ya, tapi Protestantisme sudah memperlihatkan 100 denominasi berarti 100 definisi tentang Yesus, bukan? Inilah paradoks Ezra DKK. Dalam videonya, dia mengaku memelihara kesatuan, tapi menolak prinsip yang menjamin kesatuan itu, yaitu magisterium. Dia menolak struktur gereja universal, tapi mengajar di bawah struktur tafsir pribadinya sendiri. Dia menuduh Katolik menambahkan tradisi pada kitab suci, padahal dia sendiri menambahkan dirinya pada kitab suci. Ya, Protestan ini memang parah, men. Kemudian ada krisis ontologis, gereja yang dikosongkan dari misteri. Ya. Tanpa sakramen, gereja kehilangan tubuhnya. Tanpa otoritas, gereja kehilangan jiwanya. Ezra DKK telah mengganti Corpus Christi dengan Corpus Opinii. Tubuh Kristus menjadi tubuh opini. Gereja menjadi jaringan sosial dari tafsir-tafsir yang seolah-olah saleh, tapi tanpa rahmat objektif. Dia, Ezra, berkata, kita semua saudara selama percaya Yesus. Tapi realitas iman bukan sekedar relasi horizontal antara sesama percaya. Realitas iman adalah partisipasi vertikal dalam misteri ilahi yang turun melalui suksesi para rasul. Itu 0,00 di Protestan. Ya, sampai sini. Makanya Protestantisme itu sebenarnya sampah loh. Sampah. Atau istilahnya ekskresi. Ya, ekskresi yang harus dibuang. Ya. Katolik memahami kesatuan gereja bukan sebagai keseragaman ide, tetapi unitas fidei. Kesatuan iman yang dihidupi dalam tubuh sakramental. Jadi bagi gereja, denominasi bukan ranting-ranting dari satu pohon, tetapi cabang yang terputus dari batang. Kristus berkata, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Yohanes 15 ayat 6. Dan tinggal di dalam aku berarti tinggal dalam tubuhnya, bukan sekedar mengucapkan namanya. No. Jadi, eklesiologi Ezra Soru DKK pada akhirnya meniadakan wajah konkret gereja dan menggantikannya dengan suara-suara. Dia membangun kebenaran di atas gelombang digital, bukan di atas batu Petrus. Dia menafsir Roh Kudus sebagai inspirasi privat, bukan roh yang membentuk kesatuan tubuh. Dan disinilah kita melihat bentuk baru dari gnosis modern. Pengetahuan yang mengaku spiritual tapi membenci tubuh. Gereja tanpa wajah hanyalah suara di padang yang menggema sendiri. Jadi kita akan ya, itu tentang gnostisisme baru. Akhirnya kita sampai tangkap bahwa Protestantisme itu sebenarnya neognostisisme. Ya. Ini pernyataan pertama yang saya ulang dan membuat beberapa pendeta terhenyak, tapi mereka tidak tahu membantahnya. Tidak bisa membantah lebih tepatnya. Ya. Jadi kita sudah melihat bentuk baru dari gnosis modern dalam Protestantisme. Pengetahuan yang mengaku spiritual tapi membenci tubuh. Ya. Nah, berikutnya kita akan bicara soal generasi apologet yang fasih berbicara tentang Yesus, tapi tidak lagi mengenal logos yang menjelma dalam sejarah. Nah, kita akan melihatnya dalam bagian berikut setelah break ini. Apologia tanpa logos, sebuah ilusi rasionalisme rohani. Follow for more, tunggu tayangannya.